Bab 1728. Perampokan. Jangan khawatir, kalian hanya perlu menyiapkan koin roh. Aku mewakili Paviliun Jubao, jadi mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Victor Zeng berkata dengan sedikit tidak senang. Karena menurutnya, Eric Qin yang berpura-pura berbasis kultivasi puncak fase distraksi, tidak memenuhi syarat untuk menyebut dirinya dengan sebutan teman seiman. Eric Qin tersenyum dalam hatinya, dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan terbang keluar, dan selompok kultivasi iblis mengelilingi mereka, seperti serigala liar yang mengelilingi kawanan domba. Ada hampir 30 kultivator di dalam sana, kebanyakan dari mereka hanya berada di fase distraksi, jadi jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1000 koin roh emas, yang sepertinya tidak sedikit, apalagi di antara para kultivator ini, terdapat juga banyak wanita cantik. Pria bermata satu itu melirik ke belakang, dan menjadi sedikit lebih serakah. Memang, di kelompok Eric Qin, selain wanita berbaju hijau, adik perempuan Bernard Jiang juga sangat menarik perhatian. Teman seiman, kamu sudah bisa mengirim seseorang untuk memeriksa perahu roh, kemudian mengumpulkan koin roh itu, kata Victor Zeng. Hehe, mengenai masalah ini sebenarnya tidak perlu terburu-buru. Pria bermata satu itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan matanya, semua pria di sekitarnya mendekat, dan aura yang sebelumnya menyatu kembali terpancar. Mereka mulai mempersempit lingkaran yang mengelilingi perahu. Teman seiman, apa yang kalian lakukan? Teriak Victor Zeng dengan marah. Tidak ada, aku hanya berubah pikiran. Pria itu tertawa, di tengah percakapan, dia bergegas menuju Victor Zeng tanpa peringatan sambil mengeluarkan reikinya. Ada begitu banyak kultivator di sini, jadi membagi 1000 lebih koin roh untuk kami yang beranggota 20 lebih orang tentu saja terlalu sedikit, jadi serahkan saja semuanya. Boom. Masing-masing dari keduanya mengeluarkan reiki dan saling menyerang satu sama lain. Dan saat berikutnya, sebuah cahaya hitam tiba-tiba jatuh dari langit, yang berbentuk seperti lonceng perunggu, dan mengurung Victor Zeng di dalamnya. Pikirkan baik-baik, kamu ini sedang memprovokasi Paviliun Jubao. Victor Zeng membebaskan diri beberapa kali, dan tiba-tiba meraung gugup. Sialan, dia tidak menyangka tebakan Eric Qin ternyata benar. Mereka benar-benar tidak menepati janji. Apa mereka tidak takut menjadi buronan Paviliun Jubao? Hehe, kamu tidak perlu menakut-nakutiku. Paviliun Jubao kalian memang kuat, dan kalian memiliki master surgawi untuk menebak tempat ini. Tetapi selama aku tidak membunuh para kultivator di sini, maka semua napas dan jejak akan tercampur aduk, dan dengan begitu bagaimana dia bisa menentukan yang mana pembunuh, dan yang mana penumpang. Kata-kata pria bermata satu itu sangat mengubah ekspresi Victor Zeng. Ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal semacam ini. Sepertinya kata-kata pria itu benar, yang menunjukkan bahwa pihak lain sangat mengenal Paviliun Jubao. Tetapi sebelumnya, dia mengatakan bahwa menangkap mereka secara tidak sengaja, yang tampaknya sengaja menyembunyikan sesuatu untuk membujuk hingga mengendurkan kewaspadaan. Sudah terlambat bagimu untuk mengerti, tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan mengurusmu nanti. Pria bermata satu itu melirik semua orang dengan dingin. Teman seiman sekalian, serahkan semua barang berharga kalian sekarang juga, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Lari. Melihat Victor Zeng terkurung, ekspresi semua orang di perahu roh menjadi tidak tenang. Beberapa kultivator fase transendensi sudah merasa bahwa bahaya akan datang, jadi mereka segera mengeluarkan reiki dan melarikan diri. Cari mati. Pria bermata satu itu mencibir, walaupun tanpa harus turun tangan. Cahaya hitam sudah menyerang. Sebelum orang-orang ini sempat melarikan diri, mereka dihantam ke tanah oleh cahaya hitam hingga muncrat darah dan berteriak kesakitan. Apa kalian pikir ini pertama kalinya kami melakukan bisnis semacam ini?
Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa persiapan membentuk formasi di sekitar sini. Jika bukan karena membunuh kalian itu akan menambah masalah, kalau tidak aku pasti sudah membunuh kalian semua sejak awal. Pria bermata satu itu menginjak seorang kultivator dan memandang Erikin serta yang lainnya. Sekarang cepat serahkan tas penyimpanan kalian masing-masing. Dengan sebuah lambaian tangan, si botak itu bergerak ke sana dan mulai meminta satu persatu. Wajah para kultivator yang berbasis kultivasi fase distraksi dan bahkan fase keilahian memucat, dan tidak berani melawan, sehingga hanya bisa menyerahkan tas penyimpanan mereka dengan enggan. Tunggu. Namun ketika si botak mendatangi Bernard Jiang, tiba-tiba Bernard Jiang berbicara. Dengan satu tangan, dia mengeluarkan sebuah rumput ajaib dari tas penyimpanannya. Begitu rumput ajaib ini muncul, pancaran dan aroma obat-obatan menyebar. Rumput ajaib, ternyata kamu memiliki harta karun seperti itu. Mata pria bermata satu itu berbinar. Teman seiman, aku adalah seorang master obat, aku boleh memberimu semua barang yang kupunya, tapi kamu harus meninggalkan rumput ini untukku. Bernard Jiang berkata dengan serius sambil memainkan rumput ajaib di tangannya, ini adalah sesuatu yang bisa kuobati untuk fase penilaian, jika kalian merebut ini juga, maka akan menyebabkan bencana yang serius. Omong kosong, aku bahkan tidak takut dengan pavilion Jubao, apa yang perlu aku takutkan dengan kekuatan fase penilaian. Pria bermata satu itu tertawa dan merebut rumput ajaib tersebut. Teman seiman, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Bernard Jiang yang melihat ini tidak menghentikan pria bermata satu itu, tetapi tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Ketika Erikin mencium aroma obat, alisnya bergerak sedikit, kemudian menatap Bernard Jiang dengan heran. Orang ini memang layak disebut jenius master obat dari wilayah utara, dan memang berkemampuan. Dengan pikiran ini, semua Sky Eater yang tersebar berkumpul kembali tanpa terasa. Sebenarnya membunuh musuh-musuh ini tidak terlalu sulit, selama ada beberapa kultivator yang berani melawan, ditambah dengan Sky Eater-nya sendiri, maka musuh pasti dapat dikalahkan. Masalah ini akan mudah jika melakukannya sendiri, tetapi hal membuat masalah ini menjadi sulit adalah harus melindungi para kultivator lemah pada saat pertempuran. Jika tidak, tujuan awal yang tampaknya untuk membunuh kultivasi iblis, pada saat yang sama juga membunuh para kultivator yang tidak bersalah, jadi rencana ini tidak sempurna. Awalnya, Erikin berencana untuk mengeluarkan Sky Eater, dan basis kultivasinya, untuk membunuh kultivator musuh yang lemah terlebih dahulu, kemudian berurusan dengan pria bermata satu itu, tetapi Bernard Jiang sepertinya memberikan cara yang lebih baik. Karena melihat Bernard bersedia melakukan sesuatu, maka sepertinya dia sendiri tidak perlu menjadi pahlawan lagi. Benda ini tidak akan kuserahkan. Namun, ketika Erikin mengambil kembali Sky Eater, seorang wanita berbaju hijau ditarik oleh si botak yang berada tidak jauh darinya. Dan hal yang diperebutkan kedua orang ini adalah giok roh yang berbentuk bulat dan bertekstur halus bawah leher wanita itu. Giok roh ini memiliki aura yang aneh, ini pasti barang bagus, aku sarankan untuk menyerahkannya, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat wanita itu terus mundur dan menghindar, si botak itu tiba-tiba mengancam dengan dingin. Yang lainnya boleh kamu ambil, tapi tidak dengan ini adalah barang peninggalan orang tuaku. Wanita berbaju hijau itu juga sangat keras kepala, dan menggenggam giok miliknya dengan erat di tangannya, tidak bermaksud untuk berkompromi sama sekali. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu, bagaimanapun, membunuh satu nyawa itu tidak ada bedanya. Kata pria bermata satu itu dengan tegas. Teman seiman, keselamatan nyawa itu lebih penting, jadi lebih baik kamu serahkan saja barang itu pada mereka. Bernard Jiang berkata perlahan. Wajah wanita itu memerah,
matanya penuh dengan keengganan dan kesedihan, tetapi dia menggigit bibir bawahnya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cari mari. Si botak itu menjadi semakin tidak sabar, dan menghunus pedang rohnya secara tiba-tiba, yang terlihat jelas ingin melakukan sesuatu. Bernard Jiang dan adiknya mengerutkan kening ketika melihat ini. Efek obatnya belum muncul, jadi cukup berbahaya untuk memulainya sekarang. Teman seiman, bolehkah aku menyimpan benda ini? Namun, pada saat ini, Erikin menghela nafas panjang dan tiba-tiba berbicara. Lagi pula sudah semenjak kemarin dirinya terus memandang wanita itu, meskipun tujuannya bukan penampilannya yang putih dan cantik, tetapi itu juga merupakan perbuatan yang tidak sopan, jadi selama dirinya bisa membantunya, dirinya akan membantu. Suara Erikin begitu keras sehingga langsung menarik perhatian semua orang. Kemudian Erikin mengeluarkan sebuah rumput roh dari tas penyimpanannya. Apa lagi ini? Pria bermata satu itu mengerutkan kening. Karena dia bisa mengetahui bahwa rumput ajaib yang dikeluarkan Bernard Jiang sebelumnya adalah barang berharga hanya dengan melihat sekilas. Namun reiki milik rumput roh berwarna hitam yang dikeluarkan oleh Erikin ini sangat kecil, jadi tidak terlihat istimewa sama sekali. Bersambung.